Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Mari Martin Butom kembali hadir menyampaikan kabar baik, Injil kasih karunia Tuhan bagi Bapak Ibu dimanapun kau berada. Dan saya percaya Injil kasih karunia Tuhan itulah yang akan membawa damai sejahtera bagi engkau, membawa peace, membawa sukacita, dan sukacita itulah yang akan memerdekakan engkau, yang memulihkan hidupmu dan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Sebelum kita mulai, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali datang ke hadirat mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, dan perlindungan-Mu yang telah Kau berikan dan Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami ingin belajar firman Tuhan, Kau yang memberikan kami pewahyuan, pengertian, hikmat, sehingga kami dapat mengerti, belajar firman Tuhan malam ini, kami dapat memahami apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, di sermon sebelumnya kita sudah belajar tentang yang namanya Shalom, damai sejahtera. Kita sudah belajar bahwa yang namanya damai sejahtera dengan kasih karunia Tuhan itu berjalan beriring-iringan. Ketika engkau ingin mengerti lagi lebih dalam lagi di kitab Petrus dikatakan bahwa pengenalanmu akan Yesus Kristus itulah yang akan membuat kasih karunia dan peace dan damai sejahtera dan shalom tadi akan terus makin melimpah-limpah dalam kehidupanmu. Khotbah Yesus, waktu Yesus berkata kepada murid-murid di kitab Yohanes dikatakan bahwa damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagi engkau. Damai sejahtera itu adalah Yesus. Dan waktu Yesus berkata kepada orang yang sakit pendarahan di kitab Markus dikatakan bahwa pergilah dengan damai, go in peace, dan sembuhlah. Artinya apa? Damai sejahtera sangat berkaitan dengan yang namanya kesembuhan fisik. Damai sejahtera artinya apa? Sangat berhubungan dengan yang namanya kesehatan tubuh. Jadi hari ini kalau kau ngerasa ada bagian area kehidupanmu, kesehatanmu yang terganggu, cara terbaiknya adalah engkau menerima damai sejahtera tadi. Engkau menerima shalom tadi. Engkau menerima sukacita tadi. Karena pada saat itu dikatakan, go in peace and be healed. Dan pulihlah. Dan Allah menginginkan hidupmu sehat Bapak Ibu. Dengan cara apa? Memiliki damai sejahtera tadi. Dan hari ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita pelajari di sermon sebelumnya. Tentang kalau sebelumnya kita belajar, kenapa tidak semua orang dapat mengalami damai sejahtera. Hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi dari ayat firman Tuhan dari kitab 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 8. Kita buka sama-sama 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 8. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 8. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya ingin kita menggarisbawahi kalimat mencari orang yang dapat ditelannya. Saya ulangi sekali lagi. Saya ingin kita menggarisbawahi mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya apa? Artinya kalimat ini dapat kita ganti dengan kalimat lain yang paralel, yang sederhana. Artinya ada orang-orang yang tidak dapat ditelan oleh iblis. Benar? Sederhana. Ayat ini berkata, mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya, ada orang-orang yang tidak dapat ditelan oleh iblis. Amin? Amin. Jadi artinya, siapa yang dapat ditelan oleh iblis? Orang-orang yang dapat ditelan, pribadi-pribadi yang dapat ditelan oleh iblis adalah apa Bapak Ibu? Di kalimat yang sebelumnya dikatakan apa? Di kalimat di sebelumnya adalah orang-orang yang hidup dengan kekhawatiran. Orang-orang yang hidup dalam in presence, ketidakhadiran dari peace tadi. In absence of peace. Orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran adalah orang-orang yang tidak mengalami yang namanya damai sejahtera. Orang-orang yang penuh dengan ketakutan adalah orang-orang yang tidak mengalami yang namanya peace. Nah, inilah orang-orang yang dapat ditelan oleh iblis. Artinya apa? Di sisi lain, orang-orang yang tidak dapat ditelan oleh iblis adalah orang-orang yang
memiliki peace, memiliki damai sejahtera. Amin. Ini penting Bapak Ibu untuk engkau dan aku garis bawahi adalah karena kita melihat hari-hari ini dewasa ini banyak sekali orang percaya yang hidup hari demi hari, hari lepas hari, hidupnya hanya dari satu kekhawatiran berikutnya. Hidupnya hanya berangkat dari satu kecemasan kepada kecemasan berikutnya. Hidupnya hanya berjalan dari satu kerisauan ke kerisauan berikutnya. Hidupnya hanya berangkat dari satu ketakutan berikutnya. Aduh gimana ya, kapan anakku merit? Sesudah anaknya merit, aduh gimana ya, kapan anakku punya cucu? Setelah anaknya punya cucu, aduh gimana ya cucuku kapan ya kuliahnya, uang sekolahnya bisa nggak nanti ya? Udah, setelah anaknya cucunya sekolah, aduh gimana ya anak-anakku. Hidup hanya dari satu fase kekhawatiran berikutnya. Waktu anak kita tumbuh dari kecil sampai dewasa, aduh nanti gimana ya anakku, bisa nggak dia SD ya? Setelah dia tamat SD, aduh dia bisa masuk SMP mana ya? Setelah dia tamat SMP, aduh bisa nggak ya dia masuk SMA unggulan negeri yang favorit? Setelah dia tamat SMA, aduh Tuhan gimana ya Tuhan, bisa nggak dia masuk ke kampus-kampus, ke kuliah, kampus universitas-universitas yang favorit dan yang bagus? Kita sering sekali tanpa Bapak Ibu sadari, kita berjalan dari satu kekhawatiran yang berikutnya. Kita berlari dari satu kecemasan ke kecemasan yang berikutnya. Kita berangkat dari satu kerisauan ke kerisauan yang berikutnya. Kita berangkat dari satu pergumulan ke pergumulan yang berikutnya. Sering kita mengalami seperti itu mungkin Bapak Ibu. Hari ini saya ingin menyampaikan, iblis tidak dapat menelan orang-orang yang memiliki damai sejahtera. Yang dapat ditelan oleh iblis hanya orang-orang yang khawatir. Dan saya berharap Bapak Ibu engkau dimanapun berada, saya berharap hatimu dan hatiku dan pikiranmu dan pikiranku adalah hati dan pikiran yang less worry. Penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Tidak penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Karena damai sejahtera Allah tadi telah Dia berikan melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Damai sejahtera yang Allah berikan tadi, itu telah penuh damai sejahteranya Yesus Kristus yang telah Dia berikan kepada engkau Bapak Ibu. Waktu Yesus berkata di kitab Yohanes, damai sejahteraku yang kuberikan kepada engkau. Jadi damai sejahtera yang ada pada engkau hari ini, itu bukan damai sejahtera dunia. Damai sejahtera dunia ini hanya sifatnya sementara. Apa yang kenikmatan yang ditawarkan dunia ini pasti sifatnya sementara. Jabatan, uang, materi, dan lain sifatnya sementara. Tetapi damai sejahtera yang Allah berikan kepada engkau dan kepadaku itu sifatnya kekal, sifatnya konstan, dan sifatnya selalu ada dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Wow! Itulah yang ngebuat damai sejahteramu itu tidak tergantung situasi. Damai sejahteramu itu tidak tergantung tagihan. Kalau tagihanku 0, maka damai sejahteraku penuh. Kalau tagihanku tidak ada, maka damai sejahteraku sampai pada puncaknya. Kalau tubuhku sehat, maka damai sejahteraku penuh. Tidak. Damai sejahteramu telah penuh, telah full. Ini saatnya damai sejahteramu itu menjadi pintu bagi kasih karunia Tuhan. Agar apa? Agar termanifestasi di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita sudah belajar bahwa kata yang dipakai di dalam damai sejahtera itu adalah shalom. Shalom artinya adalah apa Bapak Ibu? Shalom artinya kesehatan. Shalom artinya kemakmuran. Shalom artinya juga kelepasan. Shalom juga artinya adalah peace, damai. Amin. Kalau kita buka sama-sama sekarang Roma 16 ayat 20. Roma 16 ayat 20. Di Alkitab dikatakan demikian Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu dapat mengerti dan memahami. Roma 16 ayat 20 berbicara demikian. Semoga Allah, kata penulis kitab Roma, sumber damai sejahtera. Jadi jelas bahwa Allah itu adalah sumber damai sejahtera. Segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki siapa? Kakimu, kakiku, kakimu, kakiku. Karena menghancurkan iblis di bawah kakiku, kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Jadi pada saat engkau memiliki peace tadi Bapak Ibu, pada saat engkau memiliki damai sejahtera yang sumbernya tadi adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus,
maka apa yang dikatakan? Itu akan menghancurkan iblis di kaki kita. That's it, yes, amin, dan terima ini kebenarannya Bapak Ibu. Jadi penting memiliki peace, shalom, dan damai sejahtera tadi dalam hatimu, agar engkau melihat Allah menghancurkan iblis di bawah kakimu. Amin. Itu sebuah garansi, itu sebuah jaminan. Saya begitu bersemangat menyampaikan ini karena ini penting Bapak Ibu. Hari-hari ini saya banyak sekali bertemu dengan orang yang berangkat dari kecemasan ke kecemasan. Aduh Mario, gimana ya Mario? Aduh kayaknya gue worry deh tentang jabatan gue. Kayaknya gue worry tentang karir gue. Kayaknya gue worry tentang ini. Kayaknya gue nggak yakin ini project bisa berhasil. Kayaknya gue nggak yakin ini customer mau beli produk ini. Kayaknya gue khawatir nih apalagi pandemik. Aduh bonus di-cut, gaji dipotong. Kayaknya nggak ada loh. Hey Bapak Ibu. Dengar baik-baik apa yang firman Tuhan katakan hari ini. Pada saat engkau memiliki damai sejahtera yang sumbernya tadi Tuhan dikatakan di Roma 16 ayat 20. Pada saat itu juga Allah akan mengalahkan iblis dan meletakkan dia di kakimu. Sehingga apa? Pada saat dia berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya, dia tidak menemukan engkau dan aku. Karena apa? Karena hatimu dan hatiku tidak ada kekhawatiran dan kecemasan. Amin. Amin. Bukan masalahnya yang besar Bapak Ibu. Bukan badainya yang terlalu kuat. Bukan penyakitnya yang terlalu besar. Bukan. Bukan hutangnya yang terlalu besar. Bukan. Tapi ketidakpemahaman kita, ketidaktahuan kita tentang betapa besarnya peace, shalom tadi ada di dalam kita. Itu yang membuat seolah-olah masalah yang di depan tadi begitu besarnya. Itu yang membuat seolah-olah sakit penyakit tadi begitu mustahil sepertinya disembuhkan. Itu yang membuat sepertinya masalah keluarga ini tidak bisa selesai-selesai. Itu yang membuat sepertinya masalah keuangan ini tidak akan pernah selesai. Karena ketidaktahuan kita, betapa besar damai sejahtera yang telah Allah berikan kepada engkau. Dan damai sejahtera yang Dia berikan kepada engkau dan aku Bapak Ibu adalah sama dengan damai sejahtera yang dimiliki oleh Yesus. Wow. Aku berharap engkau diberkati boleh apa yang baru saja disampaikan. Pertanyaannya sederhana Bapak Ibu. Terus Mario bagaimana? Jadi aku hanya menerima damai sejahtera tadi, shalom tadi, peace tadi hanya aku terima. Yes. Pertanyaannya berikutnya. Masa aku menerima sesuatu tanpa membayar sesuatu? Apakah Bapak Ibu bisa pergi ke toko serba ada atau ke supermarket atau ke swalayan, Anda mengambil satu barang dan keluar tanpa membayar apapun? Tidak bisa. Maka metal detector akan berbunyi. Dan security akan datang kepada Anda dan mencek Anda bahwa Anda telah mengambil sesuatu barang di mana barang tersebut belum Anda bayar. Benar? Harus ada yang membayar atas damai sejahtera tadi Bapak Ibu. Harus ada sesuatu pribadi yang membayar atas damai sejahtera tadi. Anda tidak bisa mendapatkan suatu barang dengan begitu gratisnya datang ke mall. Mario saya mau ambil baju ini, habis itu Anda ambil baju ke department store, Anda keluar begitu saja dari department store, maka security akan mengambil Anda dan membawa Anda ke kantor untuk menjelaskan kenapa Anda ambil kemeja atau celana tadi. Pertanyaan berikutnya, siapa yang telah membayar agar engkau dan aku hari ini memiliki damai sejahtera tadi? Kita buka sama-sama apa yang terjadi kepada Yesus di akhir-akhir kehidupannya. Matius 26. Kita buka sama-sama di Matius 26. Dikatakan demikian, ini adalah suatu peristiwa sebelum Yesus disalibkan. Apa yang terjadi kepada Yesus? Matius 26 ayat 67 sampai 68. Matius 26 ayat 67 sampai 68. Ini yang terjadi kepada Yesus. Lalu mereka meludahi mukanya. Ini adalah waktu peristiwa di akhir-akhir peristiwa Yesus di hadapan Mahkamah Agung. Kalau Bapak Ibu baca perikop besarnya. Lalu mereka meludahi mukanya. Jadi muka Yesus diludahi dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Di dalam bahasa Inggris dikatakan demikian. Then they spit in his face. Meludahi kepada wajahnya. And struck him with their fists. Others slapped him. Jadi Yesus dipukul, Yesus ditampar, Yesus diludahi. Itu yang dialami oleh Yesus
tepat sebelum kira-kira dia mengalami penyalipan. Di kitab lain, di Mazmur 22 ayat 18, kita ke Mazmur 22 ayat 18. Di Mazmur 22:18 di sini diceritakan tentang apa yang dialami oleh Yesus. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Jadi waktu Yesus dicambuk, dicabik, dirajam, dipukul-pukuli pakai cambuk yang di ujungnya ada bola berduri-duri. Dikatakan apa? Segala tulangku dapat kuhitung. Jadi cambukan itu sampai mengangkat kulit-kulitnya Yesus, sampai tulang-tulangnya Yesus terlihat. Engkau bisa bayangkan Bapak Ibu, ini bukan sekedar dicambuk, tapi pada saat dicambuk bola yang berduri tadi menyentuh tubuh Yesus, dan pada saat ditarik dagingnya terikut, dagingnya ngikut, dan pada akhirnya tulang-tulangnya dapat terlihat. Sampai Alkitab Mazmur 22 ayat 18 berkata, segala tulangku dapat kuhitung. Jadi Yesus sampai orang-orang sampai dapat bisa melihat tulang-tulangnya Yesus Kristus. Jadi engkau bisa membayangkan betapa hancur, betapa sakit dan perih dan begitu hebat hal yang dialami oleh Yesus. Sampai ini sesuatu yang kayaknya nggak mungkin bisa ditanggung oleh seorang pribadi. Sampai dikatakan juga di Mazmur 27, kita balik lagi ke Mazmur 27. Ini adalah sebagai pengantar supaya Bapak Ibu dapat melihat apa yang dialami oleh Yesus sebelum dia mati. Mazmur 27 ayat 27 sampai 31 dikatakan demikian. Yesus diolok-olokkan, kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya. Jadi Yesus ditanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Jadi dimasukkan lagi mahkota duri ke kepalanya Yesus, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan diolok-olokkan. Dan Yesus diolok-olokkan dia. Katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya. Jadi Yesus kembali diludahi dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Tadi Yesus di kitab Matius 26 dikatakan dia dipukul, dia dislap, dia ditampar. Di kitab Mazmur 20 dikatakan sampai terlihat tulang-tulangnya. Di Matius 27 dikatakan lagi dia diludahi dan memukul kepalanya. Sesudah itu dia diolok-olokkan dan mengenakan pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Jadi kondisi dan situasi Yesus sangat tragis tepat sebelum dia disalibkan. Dia mengalami banyak hal yang tidak baik. Tadi di depan kita ada pertanyaan, lantas siapa yang membayar harga yang mahal tadi? Agar hari ini engkau dan aku memiliki damai sejahtera tadi. Kita buka sama-sama sekarang Alkitab kita. Yesaya 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat 5 Bapak Ibu. Yesaya 53 ayat 5 dikatakan demikian. Tetapi, kita baca dari ayat 4 saja, ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Ayat kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Perhatikan baik-baik, saya ingin kau menggarisbawahi kalimat ini, dikatakan demikian. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Kata keselamatan yang dipakai di sini adalah peace. Di King James Version-nya dikatakan kata keselamatan di sini adalah peace. Jadi ganjaran yang untuk mendatangkan peace, ganjaran yang untuk mendatangkan damai sejahtera, sukacita, agar hari ini engkau memiliki damai sejahtera dan sukacita tadi, Yesus sudah membayarnya full payment. Yesus tidak membayar menggunakan down payment, tapi full payment. It is finished. Sudah lunas. Lunas. Hari ini,
Aku ingin membawa engkau dalam suatu pemikiran bahwa Yesuslah pribadi yang telah membayar dengan lunas. Agar hari ini engkau dan aku memiliki peace. Agar hari ini engkau dan aku memiliki damai sejahtera. Agar hari ini engkau dan aku memiliki kelepasan, pemulihan. Semua ganjaran yang mendatangkan peace, mendatangkan keselamatan, bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi kalau untuk dapatkan damai sejahtera Allah harus dipukul, Yesus menerimanya. Jadi kalau untuk menerima damai sejahtera shalom tadi Yesus harus ditikam, dia telah menerimanya. Jadi untuk menerima damai sejahtera tadi Yesus harus diludahi, dia telah menerimanya. Jadi kalau untuk menerima ketenangan hati bebas khawatir tadi kita, maka Yesus harus diremukkan dan dipukul kepalanya dengan buluh, Yesus telah menerimanya. Hari ini engkau dan aku adalah orang-orang yang telah dibayar lunas Bapak Ibu. Hiduplah sebagai orang pribadi yang free, bebas, hidup merdeka di dalam firman Tuhan tentunya. Hidup merdeka di dalam firman Tuhan. Merdeka dari khawatir, merdeka dari tekanan, merdeka dari kekhawatiran, merdeka dari ketakutan, merdeka dari intimidasi, merdeka dari kekerisauan, merdeka dari tekanan. Karena peace tadi telah dibayar lunas oleh Allah. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ganjaran yang mendatangkan peace, damai sejahtera. Itu telah engkau miliki. Hari ini engkau dan aku bukan lagi orang-orang percaya yang boleh hidup di dalam kekhawatiran, kecemasan, dan intimidasi. Karena apa? Karena semua itu telah dibayar Allah dengan lunas. Dan jangan biarkan ketika iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, berputar-putar dan berkeliling-keliling mencari orang yang dapat ditelannya, engkau ditelannya. Jangan. Iblis hanya dapat menelan orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran. Hari ini, kekhawatiran itu, kecemasan itu telah diambil oleh Allah. Dia telah memikulnya dengan sempurna, membayarnya lunas. Hari ini aku inginkan engkau hidup di dalam damai sejahtera Bapak Ibu. Bebas khawatir, bebas ketakutan. Caranya adalah ambil damai sejahtera tadi. Biarkan damai sejahtera tadi tetap tinggal dalam hati dan pikiranmu. Maka engkau akan melihat waktu iblis berkeliling-keliling di sekeliling kita, dia tidak akan menemukan kita. Karena apa? Karena dia tidak menemukan ada kekhawatiran di hatimu dan hatiku. Kita sudah belajar di sermon sebelumnya bahwa kekhawatiran, bahwa hati kita adalah pintu masuk dari setiap serangan dan pintu masuk dari setiap kebaikan. Hari ini biarkan hatimu penuh dengan damai sejahtera. Hari ini biarkan hatimu penuh dengan peace yang dari Allah. Sehingga apa? Kasih karunia tadi dapat mengalir 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan sepanjang tahun. Kasih karunia tadi dapat mengalir melalui hatimu dan dapat termanifestasi di dalam kehidupanmu. Amin. Allah menginginkan hidupmu berhasil dan selalu senantiasa beruntung Bapak Ibu. Dengan cara apa? Dengan cara memiliki peace tadi. Dengan cara memiliki damai sejahtera tadi. Yesaya 61 ayat 7. Yesaya 61 ayat 7. Yesaya 61 ayat 7 dikatakan demikian Bapak Ibu. Yesaya 61 ayat 7. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Jadi jelas bahwa semua yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu, agar hari ini engkau mendapatkan 2 kali lipat warisan di negerimu, dan engkau mendapatkan lagi dikatakan sukacita yang abadi menjadi bagianmu. Dan Allah telah menanggung semua malu, Allah telah menanggung semua noda, Allah telah menanggung semua ludah pada saat itu. Agar hari ini hidupmu tidak ternoda, hidupmu tidak diludahin oleh orang lain. Agar hari ini engkau bebas dari khawatir, engkau mengalami yang namanya sukacita yang abadi, lebih dari 2 kali lipat apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Amin. Ini penting Bapak Ibu, ini fundamental sekali di dalam kehidupan kekristenan. Memiliki peace, damai sejahtera, shalom.
That's why ketika engkau menelpon orang percaya, saudaramu, atau kau datang ke rumahnya, shalom. Kau boleh berkata shalom. Artinya apa? Engkau melepaskan berkat atas tempat itu. Artinya apa? Engkau melepaskan kesembuhan atas rumah itu. Artinya apa? Engkau melepaskan kemakmuran bagi rumah itu. Engkau melepaskan perkenanan Tuhan atas rumah itu. Engkau melepaskan damai sejahtera atas rumah itu. Waktu engkau berkata shalom, shalom. Jadi penting Bapak Ibu bagi engkau dan bagiku untuk mengalami shalom. Penting bagimu dan bagiku untuk menerima shalom dari Tuhan. Penting bagimu dan bagiku untuk merasakan shalom daripada Tuhan. Penting bagimu dan bagiku untuk menerima shalom tadi dari Tuhan. Amin. Seperti apa yang dikatakan di kitab Yohanes 20. Ini menjadi ayat kita terakhir. Yohanes 20. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Yohanes 20 ayat 19 ayat 2 sampai 20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Apa yang dikatakan oleh Yesus pertama kali mereka berdiri di tengah murid-murid, dia bilang, peace be with you. Ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, 2 kali Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah Yesus berkata di ayat 20, di ayat 19 tadi, damai sejahtera bagi kamu, apa yang dilakukan Yesus? Dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Apa artinya Bapak Ibu? Yesus sedang memberitahu kepada kita semua, Mario, teman-teman Cornerstone, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu telah kubayar lunas melalui tanganku yang dipaku. Telah dibayar lunas melalui lambungku yang telah ditusuk. It is finished. Shalom bagimu, damai sejahtera bagimu. Jadi hari ini engkau dan aku tidak lagi memiliki alasan untuk tidak memiliki damai sejahtera. Hari ini engkau dan aku tidak lagi memiliki cukup alasan untuk mengeluh. Hari ini engkau dan aku tidak lagi memiliki cukup alasan untuk khawatir. Hari ini engkau dan aku tidak lagi memiliki cukup alasan untuk cemas. Karena apa? Damai sejahtera tadi, peace tadi, telah selesai semua di tangan Yesus. Telah selesai di lambung Yesus. Telah selesai di kaki Yesus, telah selesai di sekujur tubuh Yesus, telah selesai semua di kepala Yesus melalui kawat yang berduri, telah selesai ketika Yesus ditampar, telah selesai ketika Yesus dipukuli. Dia telah menanggung semua malu tadi, dia telah menanggung semua ludah kemaluan yang harusnya engkau dan aku terima. Hari ini agar engkau dan aku memiliki peace, damai sejahtera, hidup merdeka, hidup tenang, hidup tanpa kekhawatiran. Karena engkau tahu bahwa iblis telah dikalahkan Allah dan telah diletakkan Allah di kaki engkau, dan Yesus telah berperang bagi engkau. Yes! Saya Mario Martin Gultom hari ini berhenti berbicara Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di sermon kita yang berikutnya, dan saya berharap apa yang telah disampaikan hari ini dapat menjadi Injil, kabar baik bagi engkau, yaitu kekuatan Allah yang akan memerdekakan engkau, melepaskan engkau. Sebelum menutup sesi ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami semakin sadar lagi Tuhan, bahwa damai sejahtera itu, peace tadi telah Kau berikan kepada kami. Dan itu semua sudah selesai di tangan-Mu, di kaki-Mu, di lambung-Mu, karena semua itu telah Engkau tanggung. Dan terima kasih Tuhan, kami mau menerima damai sejahtera tadi, kami mau menerima sukacita tadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di dalam sermon Cornerstone Jakarta yang berikutnya. Sampaikan kabar baik ini ke banyak orang agar semakin banyak orang yang hidup dan tinggal di dalam peace-nya Allah. Tinggal di dalam damai sejahteranya Allah. Tinggal di dalam kekuatannya Allah. Karena iblis telah dikalahkan Allah dan telah diletakkan Allah di bawah kaki kita. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.